Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Ramadhani, NPM 2013053026, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung angkatan 2020. Teman-teman, pernahkah kalian menonton film Serdadu Kumbang? Film Serdadu Kumbang adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 16 Juni 2016 dengan disutradarai oleh Ari Sihal-Saleh yang dibintangi oleh Yudi Miftahudin dan Ririn Ekawati. Kali ini kita akan membahas unsur pembentuk drama. Sama dengan karya sastra lainnya, drama juga harus mempunyai unsur-unsur yang berfungsi untuk membangun cerita, baik membangun dari dalam atau dari luar drama. Kita biasa menyebutnya dengan unsur intristik dan juga unsur ekstristik. Apa itu unsur intristik dan juga ekstristik? Mari simak videonya dan jangan lupa untuk mencatat. Unsur intristik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir secara nyata. Unsur intristik secara faktual akan kita jumpai ketika kita sedang membaca atau menonton karya sastra tersebut. Dengan kata lain, unsur intristik adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam suatu drama? Kita bahas yuk. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide yang mendasari cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. Tema merupakan ide pokok atau pikiran pusat, pokok pikiran dalam karya sastra, gagasan sentral yang menjadi dasar cerita dan dapat menjadi sumber-sumber konflik. Jika tema dikaitkan dengan dunia pengarang, tema adalah pokok pikiran di dalam dunia pengarang. Tema juga mengikat pengembangan cerita. Nugiantoro membagi tema menjadi dua. Yang pertama tema mayor. Tema mayor adalah tema pokok yang menjadi dasar karya sastra. Yang kedua adalah tema minor. Tema minor adalah tema tambahan yang menjadi penguat tema mayor. Dalam film Serdadu Kumbang, tema mayornya adalah pendidikan dan cita-cita, sedangkan tema minornya adalah persahabatan. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Tokoh juga bisa diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Tokoh berfungsi sebagai penggerak cerita. Oleh karena itu, ia adalah individu rekaan yang dikenai atau mengalami berbagai peristiwa. Berikut nama tokoh-tokoh dalam film Serdadu Kumbang. Yang pertama ada Ame, Acan, Umbe, Minun, Siti Aisyah, Bu Guru Imbok, Pak Alim, Jakaria, Pak Openg, Pak Jambuk, Ketut, Pak Haji Idus, Papin, Jainadi, dan Aida. Yang ketiga adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan awal. Tahapan awal merupakan tahapan pengenalan tokoh-tokoh cerita, perwatakan, latar, dan hal-hal umum lainnya. Yang kedua yaitu adalah pemunculan konflik. Pemunculan konflik adalah tahapan di mana penonton diajak pada pengenalan konflik. Pada tahapan ini, konflik suatu drama mulai ditampilkan. Dalam tahapan ini, penonton dapat menentukan alur yang dibuat. Yang ketiga yaitu komplikasi atau peningkatan konflik. Pada tahap ini semakin banyak insiden-insiden yang terjadi. Yang keempat yaitu klimaks atau tahapan puncak. Tahapan ini merupakan tahapan kunci ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. Dan yang terakhir yaitu resolusi atau tahapan yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Alur film Serdadu Kumbang adalah alur maju. Dimulai dari anak-anak yang sering bolos sekolah karena sering dihukum oleh guru dan berakibat anak-anak tersebut tidak lulus ujian. Yang keempat adalah setting atau latar. Setting ataupun tempat kejadian cerita sering disebut juga sebagai latar cerita. Setting meliputi 3 dimensi, antara lain latar tempat. Latar tempat merupakan tempat terjadinya cerita dalam sebuah drama. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu merupakan waktu atau periode sejarah terjadinya cerita dalam sebuah drama. Yang ketiga adalah latar suasana.
Latar suasana merupakan gambaran suasana atau budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama. Latar film Serdadu Kumbang yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat pertama terjadi di rumah Ame pada saat Ame sedang menonton TV. Yang kedua yaitu di sekolah pada saat Ame dan teman-temannya menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu pohon cita-cita. Di pohon cita-cita mereka menuliskan dan menggantung cita-cita mereka. Yang terakhir yaitu di masjid pada saat mereka ingin menunaikan sholat dan mendengarkan ceramah dari Papin. Selanjutnya yaitu latar suasana. Latar suasana yang pertama yaitu duka pada saat Mingnun meninggal. Yang kedua yaitu senang karena mereka lulus ujian. Dan yang terakhir yaitu kesal karena Ame dan teman-temannya dihukum. Yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca atau penonton melalui sebuah drama. Amanat drama itu selalu berhubungan dengan tema drama. Amanat juga menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disampaikan secara implisit. Amanat yang terkandung pada film Serdadu Kumbang. Yang pertama, jangan pernah berbohong, karena jika kita sekali berbohong akan terus berbohong. Yang kedua yaitu mengajarkan anak untuk disiplin tidak harus dengan kekerasan. Dan yang terakhir, jangan pernah takut untuk memiliki cita-cita. Selanjutnya yaitu unsur ekstristik. Unsur ekstristik adalah unsur yang datang dari luar namun mempengaruhi sebuah cerita yang disajikan. Berikut unsur-unsur yang terkandung dalam film Serdadu Kumbang. Yang pertama yaitu nilai sosial, yaitu mengajak kita untuk tidak meninggalkan sholat. Yang kedua yaitu nilai sosial, saling menolong dan rela berkorban. Yang ketiga yaitu nilai moral, saling memaafkan, mengajak kita untuk saling menghormati. Dan yang terakhir yaitu nilai ekonomi dan kebudayaan, yaitu masih mengenal sistem barter. Setelah tadi unsur pembangun drama yaitu unsur intristik dan juga ekstristik yang terkandung dalam film Serdadu Kumbang. Saya harap teman-teman setelah menonton video ini dapat memahami unsur intristik dan juga ekstristik dalam sebuah drama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.